Perkenalkan, nama saya Muharni Warahma dengan NIM 241011026 dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia Timur. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar agama Islam. Yang kita tahu, agama Islam adalah salah satu agama terbesar di dunia dengan penganut yang terbesar di berbagai negara. Contohnya Indonesia, India, Arab Saudi, Palestina, dan lain sebagainya. Konsep dasar agama Islam mencangkup rukun iman, rukun Islam, sumber ajaran, dan nilai-nilai luhur yang mengatur kehidupan manusia. Kita bahas rukun iman dalam Islam. Rukun iman dalam Islam yang pertama adalah percaya kepada Allah atau kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa atau yang satu, Sang Pencipta dan Penguasa alam semesta. Yang kedua, percaya kepada malaikat, kepercayaan kepada malaikat sebagai makhluk Allah yang menjalankan tugas tertentu. Yang ketiga, ada kepercayaan kepada kitab-kitab Allah, yaitu percaya kepada kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabi seperti Al-Quran, Injil, Taurat, dan Zabur. Yang keempat, ada kepercayaan kepada Rasul Allah. Kepercayaan kepada Rasul Allah yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Rukun Islam dan ibadah pokok. Yang pertama itu ada syahadat atau pernyataan iman dan pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua ada sholat. Sholat adalah ibadah yang dilakukan dengan cara berdiri, ruku, sujud, dan duduk yang dilakukan 5 kali sehari. Ketiga ada zakat. Zakat adalah pemberian harta kepada orang yang membutuhkan yang diwajibkan bagi setiap muslim yang telah mencapai nisab. Lanjut. Yang ke berapa tadi? Keempat ada puasa. Puasa yaitu menahan diri dari makan, minum, dan hubungan suami istri sejak terbit fajar hingga terbenam matahari selama bulan Ramadan. Ada juga yang terakhir ini, yang kelima itu ada haji. Haji itu perjalanan ke Mekah dan melakukan serangkaian ibadah yang diwajibkan bagi setiap muslim yang mampu. Kita lanjut. Sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam ada 2, yaitu Al-Quran dan hadis. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran berisi petunjuk hidup dan hukum-hukum Islam. Yang kedua ada hadis. Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber ajaran Islam. Setelah Al-Quran, hadis berfungsi untuk menjalankan dan menafsirkan Al-Quran. Lanjut, konsep kepemimpinan dalam Islam. Yang pertama itu ada keadilan. Kepemimpinan Islam yang didepankan kehadiran dan kesejahteraan untuk semua warga tanpa diskriminasi. Yang kedua ada musyawarah. Musyawarah adalah pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah dan mufakat melibatkan para pemangku kepentingan. Yang ketiga ada syariah. Hukum Islam menjadi dasar dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat ada akuntabilitas, yaitu pemimpin bertanggung jawab atas amanah yang diembannya dan harus dia pertanggungjawabkan. Lanjut kita membahas tentang konsep pendidikan Islam. Yang pertama ada pendidikan sejak dini. Islam menekankan pentingnya pendidikan sejak dini, baik di rumah maupun di lembaga pendidikan formal. Yang kedua, komprehensif atau
holistik, yaitu pendidikan Islam tidak hanya fokus pada aspek tetapi juga moral, spiritual, dan sosial. Yang ketiga, tujuan mulia. Tujuan pendidikan Islam adalah mencetak generasi yang berakhlak mulia, berilmu, bermanfaat bagi masyarakat. Ya, kita sampai di penghujung presentasi kali ini, yaitu ada kesimpulan dan refleksi. Pemahaman tentang konsep dasar agama Islam sangat penting untuk mengamalkan ajaran Islam secara benar. Sebagai umat Islam, kita perlu terus mempelajari, merenungkan, dan mengamalkan nilai-nilai luhur Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.